Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori retorika bersama rekan saya yang bernama Ihsan Kurniawan. Pencetus dari teori ini bernama Aristoteles. Aristoteles seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Socrates, Plato, dan Aristoteles dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Nah, teori ini masuk dalam tradisi retoris, yang mana tradisi ini menunjukkan bahwa kita tertarik pada pidato, publik, dan berbicara di depan publik, dan fungsinya dalam masyarakat. Tradisi retoris menjelaskan konteks komunikasi antara personal dan komunikasi massa. Tradisi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berlangsung efektif. Menurut Robert Descartes, tradisi retorika memandang komunikasi sebagai sebuah bentuk seni yang seringkali ditampilkan pada berbagai macam bentuk seperti persuasi atau pidato. Nah, jadi konteksnya masuk ke dalam publik karena penyebaran informasi dari satu orang ke kelompok besar. Nah, mungkin kita harus tahu dulu, apa sih itu retorika? Retorika secara etimologis berasal dari bahasa Latin Yunani kuno, yaitu retorika, yang berarti seni berbicara. Dalam bahasa Inggris, kata retorika menjadi retorik, yang berarti kepandaian berpidato atau berbicara. Nah, jadi teori ini sebuah teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan melalui karakter pembicara, emosional, atau argumen. Seseorang pembicara yang tertarik untuk mempersuasi audiens harus mempertimbangkan 3 bukti retorika. Nah, 3 bukti itu yaitu logika, emosi, dan etika. Nah, mungkin nanti kita bakal menjelaskan lebih lanjut apa aja sih 3 bukti dari teori ini. Jadi tidak hanya sekedar mempersuasi pendengar. Latar belakang teori. Jadi retorika ini banyak sering disebut sebagai seni berbicara karena memang teori ini membahas mengenai bagaimana kita berkomunikasi di hadapan publik. Kemudian juga retorika ini dianggap sebagai salah satu tulisan yang paling mempengaruhi dunia barat. Jadi sebagai tambahan, banyak pihak yang masih mempertimbangkan karya Aristoteles ini sebagai tulisan yang paling signifikan mengenai persiapan pidato dan pembuatan pidato. Jadi dengan kata lain, Aristoteles ini adalah penulis pertama yang menyediakan bagaimana untuk berbicara di depan umum. Yang pertama ada etos. Jadi etos ini pandangan terhadap karakter dan niat baik seorang pembicara. Jadi mungkin bisa dicontohkan seperti saya diundang oleh salah satu acara seminar. Kemudian bagaimana saya sebagai pembicara menciptakan kesan baik di mata orang yang akan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Kemudian mungkin saya bisa dengan menciptakan gaya atau style saya yang unik, atau dengan cara saya berpakaian dengan rapi, atau dengan cara saya menyapa mereka atau menyapa audiens saya dengan bersemangat. Itu adalah salah satu cara saya untuk menciptakan kesan saya, citra saya di hadapan mereka. Mungkin itu salah satu contoh dari etos. Yang kedua ada logos. Jadi logos itu bukti logis atau penggunaan argumen. Jadi mungkin bisa dicontohkan seperti, jadi saya adalah seorang pembicara yang mana akan memotivasi audiens saya. Jadi audiens saya adalah para pelajar kelas 3 SMA. Jadi bagaimana saya bisa memotivasi mereka untuk tetap semangat dalam menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Mungkin saya bisa menyertakan pengalaman saya semasa SMA atau tips-tips saya menghadapi ujian, serta beberapa cerita yang mana saya menempatkan diri saya seperti mereka saat ini. Mungkin itu bisa
menjadikan bukti saya dalam berargumen. Kemudian yang ketiga ada pathos. Jadi pathos ini bagaimana cara saya membangun emosi. Mungkin dalam pembicaraan saya tadi, ketika saya menceritakan pengalaman saya, suka dan dukanya, di situ saya membangun emosi terhadap audiens saya. Di dalam teori retorika terdapat istilah silogisme. Jadi setelah kita memahami bahwa logos adalah salah satu bukti yang mana menurut Aristoteles bisa menciptakan pesan lebih efektif. Jadi sesuatu yang terkandung di dalam bukti-bukti logis, inilah yang disebut dengan silogisme. Jadi silogisme itu suatu pernyataan yang berhubungan satu sama lain dan menarik kesimpulan dari premis mayor dan minor. Berikut contoh dari silogisme. Premis utama atau mayor, semua manusia akan mati. Kemudian premis minornya, Aristoteles adalah seorang manusia. Oleh karena itu, kita tarik kesimpulan, Aristoteles akan mati. The Five Canon of Rhetoric. Yang pertama ada invention atau pencipta, penyusunan argumen yang relevan dengan tujuan penyampaian suatu pesan. Yang kedua ada dispositio atau penyusunan. Tahap ini pembicara mengorganisasikan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga ada style atau gaya, penggunaan bahasa atau kata dengan tepat dan gaya yang tepat pula. Yang keempat ada memory atau ingatan. Pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikan dengan mengatur bahan-bahan pembicaraannya. Yang kelima ada delivery atau penyampaian, presentasi nonverbal dari ide-ide seorang pembicara. Jenis-jenis retorika. Yang pertama ada retorika forensik, keadaan ketika pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari audiens atau pendengarnya. Yang kedua ada retorika epideiktik, wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Yang ketiga ada retorika deliberatif, saat pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil, sesuatu yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Inti teori atau kesimpulan. Retorika merupakan teori oleh Aristoteles yang menekankan pada tujuan persuasif dengan mempertimbangkan 3 bukti teoris serta bagaimana cara seseorang dalam membangun argumentasi dan seni berbicara di hadapan publik. Thank you for your attention. Bye.